Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan profesi, profesional, dan profesionalisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Humaira Rahmi Dewi. Di sini ada Ajeng Pradia, Brian Shane, Filzah, Melvi, Mutia, dan Nurul. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baiklah, pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian profesi menurut ahli. Yang pertama, menurut Komarudin. Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa. Selanjutnya, menurut Profesor Haji M. Arifin, profesi adalah suatu bidang keahlian khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkan. Selanjutnya, ciri profesi. Secara umum, terdapat beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Biasanya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Pelaku profesi biasanya mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup lainnya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus memiliki izin khusus terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat suatu profesi. Ada 8 syarat-syarat untuk menjadi suatu profesi. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Selanjutnya, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang keempat, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Selanjutnya, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin secara erat. Yang ketujuh, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Dan yang terakhir, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Selanjutnya yaitu pengertian profesional. Yang pertama, pengertian profesional adalah sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, didasari oleh keyakinan, kompeten, tepat atau taat asas, cermat, intelektual atau cerdas, etos kerja, percaya diri atas kemampuan, optimistik, bermoral, dan bersikap serta berpikir positif. Siswanto pada tahun 2010. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Orang yang terlibat atau memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi. Jadi, dari kedua pengertian yang telah kita pahami, dapat kita menarik suatu kesimpulan, yaitu profesional secara istilah adalah diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka mendapat imbalan atau hasil berupa upah atau uang karena mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Profesionalisme.
Menurut KBBI, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Seorang profesionalisme menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya, menurut Tilaa 2002. Ciri dan syarat profesi dikatakan profesional menurut Robert W. Ritchie dalam Arifin 1995. Yaitu yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Selanjutnya yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh, memandang profesi sebagai suatu karir hidup atau a life career dan menjadi seorang anggota permanen. Yang kedelapan, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Selanjutnya, peranan etika dalam profesi. Nilai etika merupakan milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dengan adanya nilai etika, kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai guna mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, masyarakat profesional merupakan salah satu golongan yang mempunyai nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik kelompok maupun sesama anggota. Golongan ini sering menjadi perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis atau kode etik atau dalam kode etik profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Yang ketiga, pandangan masyarakat semakin tajam ketika perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai pergaulan yang sudah disepakati bersama atau yang tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada pandangan masyarakat ke anggota profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Tinjauan umum etika profesi. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan. Etis merupakan kebutuhan penting bagi sebuah profesi agar tidak menyimpang dengan hukum. Menurut Franz Magnus Sukseno, 1991, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Munculnya etika profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan yang berlaku dalam profesinya. Prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab, selalu bertanggung jawab dalam dua arah. Yang kesatu, dalam melakukan pekerjaan dan pelaksanaan, hasilnya kaum profesional diharapkan dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dari berbagai segi tuntunan. Oleh karena itu, diterapkan kompetisi prima, bekerja secara efisien dan efektif. Yang kedua, setiap profesional diharapkan bertanggung jawab atas dampak dari tugasnya. Profesional berkewajiban untuk tidak merugikan kepentingan orang lain. Selanjutnya, poin kedua adalah ada keadilan. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Yang terakhir ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar kaum profesional
memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, mengenai kode etik profesi. Kode etik profesi ini berasal dari dua kata, yaitu kode dan etika, di mana dalam hal ini dapat diartikan bahwa kode etik merupakan sekumpulan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku masyarakat yang bersumber atau yang didasarkan pada adanya moral. Selain itu, kode etik profesi merupakan hasil dari pemikiran kontrol diri profesi yang bersangkutan, serta merupakan perwujudan dasar dari nilai moral yang tidak ada intervensinya dari luar. Kode etik sendiri menjadi tolak ukur bagi anggota profesinya, supaya nantinya anggota tidak akan melanggar etik. Selain itu, setiap kode etik profesi nantinya selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik, sehingga nantinya dapat menarik perhatian dan menyenangkan bagi para pembacanya. Selanjutnya, menurut Harlan Sinaga pada tahun 2011 menyebutkan bahwa kode etik dapat disimpulkan mengandung sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral. Selain itu, asas tersebut nantinya diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku dari sekelompok masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan dari kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat serta citra dari profesi. Yang kedua, menjaga serta memelihara kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk penetapan kode etik. Yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Yang keenam, bagi anggota profesi serta klien atau pasien. Dan selanjutnya, terdapat prinsip dari kode etik yang terdiri dari menghargai otonom, melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang dapat merugikan, memberlakukan manusia dengan adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, serta menjaga kerahasiaan. Berikut ini fungsi kode etik. Menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, yang ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Menurut Liliana, etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang profesi terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan disertai refleksi yang sama. Berdasarkan pemikiran dari Liliana, dalam melaksanakan sebuah profesi, terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan profesinya harus melaksanakan pelayanan tanpa pamrih, di mana pelayanan mengutamakan kepentingan pasien dan kepentingan umum, bukan atas kepentingan pribadi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien atau pasien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Yang ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat. Yang keempat, agar persaingan dalam pelayanan haruslah bersaing dengan sehat, supaya peningkatan mutu tetap menjadi acuan bagi tenaga medis atau paramedik mempunyai kualitas yang baik dan dapat diterima oleh pasien. Baik, akan saya lanjutkan. Bertitik tolak dari pemikiran Lubis, sebagaimana yang dikutip oleh Liliana yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan pokok dari standar etika, yakni ada 5 poin. Yang pertama, standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, atau institusi
dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Yang ketiga, standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota tertentu. Yang keempat, standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan mentaati Kitab Undang-Undang Etika Profesi dalam pelayanannya. Dan yang terakhir, standar-standar etika menetapkan dasar untuk menjaga kelakuan dan integrasi atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Organisasi profesi dalam menjalankan profesinya dengan cara profesional, menurut Wawan Setiawan, norma profesi dan kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama, dasar ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta keterampilan yang memadai. Yang kedua, ada lembaga pengajaran, pendidikan, dan latihan dengan tanggung jawab kelompok profesinya. Yang ketiga, ada asosiasi atau organisasi profesi yang bersangkutan, dan di samping mutlak sebagai anggota juga pendukung dengan kepedulian, dedikasi, serta loyalitas yang tinggi. Yang keempat, ada aturan dan persyaratan masuk dalam kelompok profesi. Yang kelima, mempunyai kode etik. Yang keenam, mempunyai standar performa. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu persyaratan utamanya adalah bahwa kode etik tersebut dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan berjalan efektif kalau didikte begitu saja. Karena kode etik harus dijiwai oleh cita-cita di kalangan profesi itu sendiri. Selanjutnya ada Kode Etik Pegawai Negeri. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Definisi tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Penegakan kode etik pegawai negeri yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau secara terbuka oleh pejabat pembina pegawai kepegawaian. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk di ruang tertutup. Majelis Kode Etik bersifat temporal, yaitu hanya dibentuk apabila ada pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Berikut adalah referensi dalam presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.